Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Sobat Restoku yang saat ini sedang menonton, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kayak gitu. Eh, jadi emang melanjutkan Restoku kelas sebelum-sebelumnya. Kalau yang untuk pertama kali menonton ini mungkin nggak tahu kalau sebenarnya tiap Jumat kita ada loh acara yaitu Restoku kelas, di mana tema-tema kita itu dari hasil survei yang sebelumnya diisi oleh klien-klien kami berupa warung makan yang ada di Indonesia. Jadi memang ada kayak permasalahan saat ini apa aja sih kayak gitu. Jadi di episode pertama kita dulu menyarankan tentang kartu prakerja kayak gitu. Terus yang kedua kita juga ada healing bersama psikolog. Terus ketiga juga ada dari pelaku usaha kayak gitu. Nah saat ini kita akan temanya itu menjaga kesehatan di tengah COVID, di mana nantinya kita berbincang-bincang dengan Dokter Ibnu. Nah, siapa sih Dokter Ibnu kayak gitu. Nah, Dokter Ibnu sendiri itu ialah medical advisor dari MedUp kayak gitu. Nanti kita tanya-tanya apa sih MedUp kayak gitu biar dijelasin. Nah, selain itu juga kegiatan Restoku saat ini juga ada penggalangan dana buat donasi. Donasi yang nantinya akan disalurkan untuk jadi berupa pembelian nasi bungkus dan sebagainya di warung makan yang nantinya nasi bungkus tersebut akan didonasikan kepada orang-orang yang saat ini tengah bekerja di luar yang tidak bisa untuk WFH seperti itu. Nah, donasinya sendiri bisa dilihat di atas. Ini ada keterangan donasi.restoku.id. Oke, bisa masuk ke selanjutnya. Kita akan bincang-bincang dengan Dokter Ibnu. Selamat sore, Dokter Ibnu. Selamat sore. Iya, suaranya jelas kan ya? Jelas. Oh iya. Apa kabar dokter di tengah pandemi dan puasa? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah ya. Iya. Uh, oh ya, Dokter Ibnu kan dari MedUp. MedUp itu apa sih, Hmm. Dok? Bisa Kira, dijelaskan mungkin? ya, saya sedikit menjelaskan tentang MedUp ya. MedUp itu sebenarnya platform digital seperti startup gitu, yang kita tujuannya ke telemedicine, kayak rumah sakit tapi rumah sakit digital gitu. Jadi kita mengintegrasikan semua rumah sakit yang ada di Indonesia itu menjadi satu. Jadi seumpama nanti kan yang kebanyakan sekarang kan telemedicine-nya kan seperti Halodoc itu dia tidak memperhatikan tentang isu etik ya. Jadi seperti mungkin kerahasiaan tentang rekam medis, kerahasiaan tentang diagnosis pasien, keluhan-keluhan pasien itu bisa diakses oleh dokternya. Maksudnya tidak ada etika rekam medisnya. Sedangkan kalau di MedUp ini kita setiap orang yang masuk MedUp itu harus melalui pendaftaran rumah sakit. Jadi orang-orang yang terdaftar di rumah sakit baru bisa mendaftar ke MedUp gitu. Dan dokter-dokternya pun dokter-dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Sama dokter A ini praktek di rumah sakit Sarjito. Jadi kalau mau konsultasi ya dia harus jadi pasiennya dokter A dulu. Nanti baru dimasukkan ke sebuah grup, so mungkin grup kanker atau grup jantung. Nah, nanti di situ dia bisa konsultasi langsung dengan dokternya terkait masalah atau follow up pasien tersebut selama dia sakit. Itu nanti kalau ada keluhan-keluhan bisa langsung konsul ke sana menggunakan telemedicine tersebut gitu. Gitu sih. Berarti Jadinya memang kayak rumah sakit digital gitu. Rencananya mau ke arah sana seperti itu. Sekarang baru keintegrasi ke Rumah Sakit Harjito sama RSUI. dari RSUI juga ya. Hmm. Jadi memang apa ya? Memang yang punya rekam medis di rumah sakit itu yang Enggak, bisa lebih ke menggunakan. gimana ya? Eh Rumah sakit digital. Jadi kayak seumpama Mbak adalah Hmm. pasien jantung ke dokter A di Rumah Sakit Sarjito. Nanti kan seumpama Mbak tiba-tiba di rumah ada keluhan atau mungkin ada dok ini seumpama obat ini saya boleh minum obat ini nggak sih? Sini saya boleh minum obat ini nggak sih? Nah itu bisa konsultasi lewat MedUp gitu. Tapi dokternya sudah tahu oh ini pasien saya yang ini gitu. Jadi dokternya itu sudah tahu dan itu kan dimasukkan ke dalam sebuah grup gitu sama jantung ya, dimasukkan sebuah grup jantung. Tapi kerahasiaan tiap pasiennya dijaga. Jadi di situ nanti dokternya bisa melihat nama mbaknya, tapi pasien lain tidak bisa melihat nama, hanya bisa melihat urutan angka saja satu sama gitu dua atau pasien satu pasien dua gitu. Dan uh, mereka bisa melihat chat konsulnya, jadi bisa untuk edukasi pasien lain juga kalau saya memiliki keluhan yang sama apa yang harus saya lakukan seperti itu. Gitu. Tapi kalau mau konsultasi langsung, nggak via grup juga bisa. Tapi nanti nomor telepon dari dokternya pun dirahasiakan. Seperti itu.
Jadi emang kalau untuk menggunakan fasilitas itu bisa diakses di mana ya, Dok? Itu harus daftar dulu jadi pasien rumah sakit. Oh, oke oke Jadi baik. pasien rumah sakit sama pasien dokternya. Gitu, jadi biar dokternya tahu nih pasien saya yang mana gitu. Ini dia keluhannya seperti apa, kondisinya selanjutnya seperti apa gitu sih. Kalau untuk kegiatan saat ini dari MedUp sendiri seperti apa aja, Dok? Ini sedang ya itu mengintegrasikan rumah sakit sekarang masih ke RS Sarjito. Sarjito itu yang sudah masuk itu Edelweiss itu HIV-nya, poli HIV, Hmm. kemudian poli jantung, ini sedang diintegrasikan. Kan setiap sistem poli kan berbeda, makanya itu yang membuat tantangannya di situ, tantangannya yang bikin agak sedikit lama. Di RSUI sudah mulai sama rumah sakit jiwa yang di Bogor, kemudian di Palembang juga kemarin sudah beberapa ada yang masuk polinya gitu. Oh, kalau dari rumah sakit jiwa nantinya bakalan ada juga dari psikolog gitu? Kemudian psikiater, psikolog sepertinya. Oh iya, di psikiater maksudnya. Iya. Iya. Oh, langsung bisa itu ya. Tapi harus jadi pasiennya rumah sakit itu dulu. Gitu. Ya, kan kalau saat ini dari isu kesehatan sendiri ya dok, kan tengah COVID, ada pandemi yang namanya COVID ini. Nah, sebenarnya ada banyak banget info-info yang ada di media sosial. Tapi info-info yang di situ mungkin ada yang tersaring, mungkin ada yang emang dari pakarnya, atau memang ada yang kopas-kopas dari tempat lain kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk saat ini kan ada banyak banget isu-isu kayak gitu dok, yang katanya berkaitan dengan COVID. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini satu-satu ya dok. Kan ada Iya. banyak nih isunya, Iya, kita bahas boleh. satu-satu Saya emang dulu. agak kurang tahu malah ya beberapa. Oh iya, jadi kayak katanya tuh sebelumnya ada yang suruh berjemur. Berjemur itu menangkal COVID ya gitu. Nah, kalau itu gimana dok? Ini kalau berjemur menangkal COVID itu salah. Jadi COVID itu matinya di suhu di atas 60 derajat. Virusnya sendiri. Ya, Nah, tapi berjemur itu manfaatnya tuh bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Itu lewat vitamin D, regulasi vitamin D. Nah, vitamin D itu kan teraktivasi. Kan kalau kita makan, itu kan vitamin D-nya kan belum teraktivasi. Nah, kalau habis makan, dia butuh sinar UV untuk mengaktifasi vitamin D ini menjadi vitamin D yang aktif. Nah, vitamin D yang aktif ini dia meregulasi sistem imun tubuh. Seperti itu. Jadi ya ada benarnya, tapi kalau untuk membunuh kumannya sendiri tidak. Jadi kalau kalau orang berjemur itu ya itu tadi untuk imunitasnya aja sih gitu. Terus jangan berjemurnya jangan siang bolong ya. Bisa kanker kulit oh, gitu. oh bisa malah itu mendam efek lain ya, kanker kulit. Kan UV kan ada UVA, UVB, UVC. Nah, itu yang bahaya itu yang UVC ya. Yang baik itu UVB, yang UVA. Oh, memang kalaupun berjemur itu ada jam-jam tertentu ya dok, Ada, yang lebih bagus. baik pagi sebelum jam jam 9 paling baik jam 9 sih, jam 9 sampai jam 10 lah. Gitu. Jam 12 itu udah jangan. Oh, malah efeknya malah nggak bagus ya. Dikiranya kan semakin panas malah semakin cepat mati mungkin bukan. Kanker kulit. Malah kena kanker kulit nanti. Iya, kan lagian kan kalau apa namanya, kan dia matinya di atas 60 derajat. Matahari itu kan suhu ruangan nggak sampai 60, paling 30-an kan, paling panas tuh 30 kan. Ya udah kalau mau Ya. sepanas-panasnya jam 12 itu kan 30 aja. Jadi virusnya nggak mati 30, kan masih 60. Gitu sih. Itu tadi kan terkait aktivasi, aktivitas selain sumama nggak berjemur gitu gimana dok? Berarti kayak useless gitu dong makan vitamin-vitaminan kayak gitu atau Iya, bagaimana? jadinya harus dia aktivasinya pakai harus pakai UV emang. Oh, Vitamin D. oh Jadi itu orang yang di maksudnya dalam rumah terus gitu ya, mungkin tulangnya bisa kayak nih, kayak apa namanya astronot. ya. Tapi kalau astronot itu bukan masalah vitamin D-nya, dia masalah nggak pernah digeraknya. Ya kalau orang-orang yang sering di dalam ruangan gelap gitu terus kan pasti dia jadi kurus, tulang-tulangnya jadi lemah. Gitu sih. Vitamin D itu lebih berefeknya ke penyerapan kalsium. Jadi ke tulang. Tapi kan kalsium juga diperlukan untuk regulasi di apa namanya sel-sel tubuh kan. Jadinya sel-sel tubuhnya biar baik gitu. Kalau sel-sel tubuhnya ada yang nggak intak, ada yang rusak, kan virus atau bakteri mudah masuk juga.
Gitu, maksudnya itu seperti itu. Oke, saya baru tahu soalnya juga ada kayak gitu. Jadi mungkin dari sobat restoku yang saat ini suka rebahan, yang katanya bantu bangsa kan saat ini dengan rebahan kayak gitu, itu tetap harus keluar ya, keluar untuk ya kena Keluar. sinar matahari, entah itu olahraga atau apa, Hmm, menggerakkan badan, jangan cuma bener, rebahan aja kayak gitu. bener sekali. Yang ada menyelamatkan bangsa tapi malah merusak diri sendiri ntar. Iya. Selain itu katanya ada ini, saya baca tuh menyebar lewat gigitan nyamuk karena nyamuk kan ngambil darah, mungkin itu dari Oh. sampel darah satu orang ke orang lainnya kayak gitu. Hmm, enggak, Gimana? kalau COVID ini kan menularnya lewat droplet. Droplet itu Hmm. adalah apa namanya, cairan-cairan mukosa atau biasanya dari hidung atau mulut gitu. Kalau dari darah tuh dia nggak nular lewat darah gitu. Jadi kalau orang COVID terus kena kecipratan darahnya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kecuali diminum Hmm. darahnya. Enggak sih, enggak, tetap enggak tetap enggak kena. Tadi lewat droplet itu tadi seperti TB lah, TB. Orang TBC kan kalau orang kena darahnya orang TBC kan nggak ketularan. Jadi kalau dia lewat batuk atau ini tetap ketularan. Jadi memang penularan virus kan beda-beda. Dia menularnya lewat saluran pernafasan gitu. Kalau HIV itu lewat darah atau lewat mukosa atau cairan apa namanya, cairan di tubuh seperti itu. Berarti kalau Jadi untuk salah donor ya darah kalau gimana dok? apa? Donor darah. Donor darah kalau makanya harus dicek kan biasanya yang menular lewat darah itu penyakitnya adalah apa namanya, hepatitis sama HIV. Jadinya kalau setiap darah yang masuk ke tempat donor darah itu pasti dicek ada HIV-nya, ada hepatitisnya apa enggak. Kalau enggak ya nggak bisa masuk. Kalau pasiennya lagi demam itu juga nggak boleh kan donor darah gitu. Soalnya kan di situ ada sel darah putihnya mungkin berlebihan atau ada mungkin ada Hmm. virus yang seperti itu sih. Jadi Tapi mungkin kalau lebih ke menular lewat darah nggak, setahu saya sih tidak gitu. jadi untuk sementara saat ini berarti donor darah masih tetap berlangsung ya dok, masih aman kan ya? Masih. Nah, oke, untuk next apa namanya, next isunya itu dok katanya sekarang ada pendeteksi yang bilangnya menahan nafas terus tidak batuk selama berapa detik itu bisa mendeteksi corona kayak gitu. Oh, enggak, itu kayaknya itu saya kurang tahu juga ya, tapi kayaknya kok maksudnya tidak eh, bagaimana mendeteksi corona kan sama orang sehat nih. Kalau dia tahan nafas, kalau orang COVID pun kalau tahan nafas nggak batuk ya nggak, ya bisa-bisa aja gitu loh maksudnya. Jadi kan emang COVID itu nggak batuk terus menerus gitu ya. Oh, gitu maksudnya. Ya enggak juga kan, Maksudnya. orang positif COVID kan ada yang namanya OTG, ada yang tanpa gejala. Jadi ya udah, Iya. orang yang positif tapi nggak ada gejalanya kan juga ada. Berarti kan dia tahan nafas, nggak batuk kan ya bisa aja. Gitu, berarti kan itu nggak valid gitu loh maksudnya. Ya kan? Saya kan ada Banyak yang nggak dok? apa? Yang maksudnya yang sekarang COVID tanpa gejala tuh banyak untuk saat ini. Banyak loh. 80% tuh gejala ringan atau tanpa gejala, simptomatik. Lalu 80% malahan. Mm-mm. Jadinya ya yang berbahaya tuh itu yang makanya kita disuruh social distancing, disuruh apa namanya, karantina diri di rumah, kemudian work from home kan takutnya itu. COVID kan penyebarannya kan cepat sekali ya. Gitu kan. Terus 80% itu tanpa gejala atau gejalanya ringan. Nah, takutnya orang-orang yang tanpa gejala atau gejala ringan ini jalan-jalan. Terus dia menularkan orang-orang yang rentan seperti orang tua, orang diabetes, orang sakit jantung. Nah, itu mereka-mereka ini yang sangat apa namanya, rentan terhadap penyakit COVID ini. Nanti kalau orang tua kan efeknya bisa ke sampai gagal nafas gitu-gitu. Apalagi kalau orang DM kan dia imunokompromis, maksudnya imunnya kan turun kalau orang-orang DM itu. Nah, jadi kalau dia terkena COVID, ya dia penyakitnya semakin parahnya semakin cepat dan semakin parah gitu sih. Yang Tapi ditakutin kalau kan itu, makanya kita ya, disuruh social distancing. ya di situ. Tapi kalau seumpama tanpa gejala itu apakah sampai akhir dia bisa kayak oh tahu-tahu ternyata dia kena tanpa gejala terus tahu-tahu sembuh sendiri gitu bisa nggak sih? Bisa banget nih. Ada pengalaman teman saya. Teman saya itu kan petugas medis juga ya. Waktu itu dia di rumah sakitnya lagi di tes rapid massal.
Ya. Tes di rapid massal, kemudian dia hasilnya positif, padahal dia tidak ada gejala sama sekali, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada demam, nggak ada bepergian juga, ya hasilnya positif rapidnya. Kemudian tapi positifnya IgG, jadi kan ada IgM sama IgG. Nah kalau IgM kan biasanya infeksinya akut, kalau IgG udah terinfeksi tapi sedang berlangsung atau sudah infeksi zaman dulu. Kemudian dia di swabnya negatif, berarti dia sudah sembuh gitu. Soalnya setahu saya Kesimpulannya. kemarin tuh di berita-berita itu nggak semua rapid test itu apa ya, validitasnya tinggi gitu loh. Bisa aja alat tesnya yang salah kayak gitu. Enggak, Gimana? rapid test itu sensitivitasnya rendah, tapi Hmm. spesifitasnya tinggi. Jadinya yang negatif itu belum tentu negatif, maksudnya negatif palsunya itu besar, Iya. tapi positif palsunya kecil. Jadinya orang yang positif kemungkinan besar ya positif, tapi yang negatif belum Oh. tentu dia negatif. Jadi yang negatif tuh masih bisa dia positif karena sensitivitasnya rendah itu, tapi spesifikasinya tinggi. Jadinya yang positif pasti positif. Makanya tapi harus dikonfirmasi lagi menggunakan swab di RT-PCR gitu. Oke, Gitu. baik. Oh iya, soalnya setahu saya kemarin tuh sempat baca-baca itu juga katanya ada yang salah, salah dengan alat tesnya kayak gitu. Hmm. Kalau yang negatif palsu banyak emang banyak yang negatif palsu. Jadi orang yang negatif kemudian di swab hasilnya positif. Yang kebanyakan seperti itu. Coba. Kalau yang positif terus di swab negatif, kesimpulannya dia udah pernah terinfeksi seperti itu. Kalau untuk itu dok, ada juga yang bilang kalau sekarang itu dari asap rokok. Karena rokok itu kan dihirup, terus itu ada dropletnya kan di situ. Terus dihembuskan lagi kayak gitu. Nah, itu bisa untuk penularan Ya bisa corona. jadi. Lah kan gini deh. Apa namanya? Droplet itu kan apa namanya meluncur atau menyembur itu 1 sampai 2 meter 1 meter kan Ya. katanya. Nah 1 meter lah kalau rokok nggak usah ngerokok kita ngomong aja ngomong seperti ini ngobrol jaraknya nggak sampai 1 meter itu orang bisa ketularan gitu nggak cuma asap rokok aja jadi kita ngomong nggak usah ngerokok kita ngomong aja jaraknya nggak 1 meter itu bisa ketularan kalau emang saya positif gitu. Iya. Berarti emang dari rokok tuh, asap rokok tuh bisa banget kan ya? Nggak asap rokok sebenarnya ya itu tadi kalau asap rokoknya orangnya jaraknya 1 meter lebih ya nggak masalah. Hmm. Oke. Kalau untuk saat ini mungkin gizi-gizi apa aja sih dok yang dibutuhkan mungkin atau vitamin-vitamin tertentu atau mungkin meningkatkan kalsium lebih penting atau karbohidrat yang lebih penting kayak gitu kita kan ada banyak tuh dok. Nggak Jadi apa sih yang paling penting untuk saat ini untuk meningkatkan imun dan sebagainya? sebenarnya apa namanya nggak ada yang lebih penting semuanya penting jadi gizi itu harus seimbang yang namanya gizi harus seimbang jadi kita dalam karantina ini tetap harus menjaga gizi nutrisi terutama kenapa karena sistem sel-sel tubuh itu dia bakal regenerasi atau apa namanya kan sel-sel tubuh kan ada waktu jangka hidupnya ya jadi dia akan regenerasi itu lebih cepat dan lebih baik itu kalau kita nutrisi kita terpenuhi jadi orang-orang yang malnutrisi itu dia bakal imunnya bakal turun orang-orang yang kekurangan gizi gitu-gitu imunnya bakal turun dia gampang tertular penyakit karena apa namanya sel-sel tubuh kita ini kan integrit apa namanya seumpama kalau kita kekurangan nutrisi nih, sel-sel tubuhnya itu terbentuknya nggak sempurna, jadinya ada kayak celahnya mungkin gitu. Nah, jadi seumpama di usus atau di saluran pernafasan, terus kita makannya kurang atau mungkin nutrisi kita kurang. Nanti mukosa-mukosa atau sel-sel yang di saluran pernafasan itu bentuknya nggak sempurna, nggak intak gitu. Jadi nanti bisa virus atau bakteri mudah masuk lewat situ, lewat sel yang tidak intak tersebut gitu. Jadi tetap harus menjaga nutrisi dengan baik. Itu harus seimbang. Nggak boleh banyak yang memang kebanyakan karbohidrat juga nggak baik, kebanyakan protein juga nggak baik, kebanyakan lemak apalagi nggak baik gitu. Vitamin C kalau kebanyakan vitamin C nanti bisa jadi gagal apa namanya batu ginjal. Jadi ginjal kan vitamin C kan dia
diekskresi itu dia sambil memperbanyak namanya ekskresi asam oksalat kalau nggak salah. Jadi kalau kebanyakan minum vitamin C nanti terbentuk batu oksalat di ginjal. Oh. Jadi batu ginjal. Kayak gitu. Jadi ya untuk yang muslim ya ini kayak seperti kata Nabi kita itu kebanyakan makan nggak baik. Jadi yang baik ya cukup-cukup aja. Sedikitan makan juga nggak baik. Yang seperti itu. Gitu. Jadi nggak harus seimbang ya. Seperti semboyan 4 sehat 5 sempurna itu udah bagus. Karena kita lihat kebanyakan ya dok, untuk saat ini tuh konsumsi vitamin C itu meningkat. Banyak yang mengkonsumsi vitamin C malahan. Nah, itu mereka pada salah tangkap. Sebenarnya vitamin C dosis tinggi itu baik untuk pasien penderita COVID. Untuk yang sehat, ya nggak usah gitu. Maksudnya untuk yang sehat ya vitamin C-nya biasa aja, nggak usah yang dosis tinggi sampai 500 mg, nggak usah sampai suntik vitamin C gitu. Nanti efeknya bisa sampai ke ginjal soalnya bisa jadi batu. Gitu. Ya mungkin orang tuh malah mikirnya, oh gimana sih cara saya mencegah? Mungkin dari situ mereka mengkonsumsi jadinya berlebihan, tapi malah jatuhnya salah. Salah. Karena kalau dari jurnal-jurnal yang ada itu vitamin C itu untuk pasien COVID gitu. Untuk pasien. Emang untuk pasien COVID, bukan untuk orang sehat. Jadi penelitiannya itu diberikan kepada orang yang positif corona. Dia memang baik gitu. Jadinya lebih baik. Outcome-nya jadi lebih baik pasiennya. Jadi lebih cepat sembuh. Oke. Jadi itu ya buat sobat restoku, disimak gizi yang seimbang itu lebih penting. Dan ya emang sangat penting untuk hari-hari biasa pun penting, nggak cuma di saat corona seperti ini. Iya, gitu. setuju. Kalau Gitu. untuk pola hidup sehat yang dianjurkan selain untuk makanan-makanan yang bergizi dan gizi yang seimbang itu tadi dok. Ini ada namanya semboyannya namanya Sehati. Sehati S-nya seimbangkan gizi. Enyahkan rokok. Ini tuh untuk umum ya, untuk penyakit apa aja. Untuk penyakit apa aja, mau menular atau penyakit tidak menular, terutama yang tidak menular sih. Pertama seimbangkan gizi. Enyahkan rokok. Hanya hindari stres. Jadi kalau stres itu imunitas kita bakal turun. Jadi lebih mudah terkena infeksi. Kemudian kalau orang yang DM jadi gulanya semakin tinggi, hipertensi juga tensinya semakin tinggi gitu. Terus A-nya awasi tekanan darah. T-nya teratur olahraga. I-nya istirahat yang cukup. Jadi walaupun kita WFH di rumah, walaupun kita karantina tetap harus teratur olahraga. Olahraga minimal 30 menit aja dalam satu hari, minimal menggerakkan badan lah gitu, nggak cuma rebahan aja. Jadi aktivitas fisik minimal 30 menit dalam satu hari. Itu dilakukan dalam 5 hari dalam 1 minggu. Seperti itu. Kemudian istirahat yang cukup, nggak boleh begadang sampai malam. Soalnya kan metabolisme tubuh, terutama hormon kortisol, itu yang metabolismenya itu keluarnya jam 1 sampai jam 2 malam atau malam. Kemudian kalau tidur lebih baik lampunya dimatikan. Gitu. Soalnya ada beberapa hormon yang metabolisme itu diaktifnya saat gelap. Gitu. Oh. Mungkin nggak banyak juga kan yang tahu dok tentang hal itu. Sehati tadi itu udah bagus itu. Ya. Jadi memang olahraga itu penting. Penting, istirahat juga penting. Istirahat juga penting, apalagi yang sekarang banyak banget kan yang mabar sampai pagi, sampai subuh. Nah, ya nanti malah paginya tidur kan itu nggak bener. Maksudnya paginya main, malamnya tidur nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi untuk yang sudah melakukan habit itu bisa diubah sedikit-sedikit. Apalagi di saat seperti ini kan rentan ketika imun kita turun, jadi rentan terkena penyakit kayak gitu. Jadi berusaha mengubah pola hidup jadi yang lebih sehat kayak gitu. Iya, benar. Memang perilaku hidup bersih dan sehat itu kunci utama untuk kesehatan sih. Seperti itu. Oh ya, jangan lupa cuci tangan kalau keluar pakai masker. Walaupun masker kain nggak apa-apa. Kemudian cuci tangan sebelum, kalau emang harus keluar seperlunya aja. Kalau keluar itu
kalau pulang nanti sebelum ke rumah megang macam-macam, ganti baju dulu, mandi, habis itu baru boleh megang semuanya. Jadi di rumah nggak perlu disteril setiap hari. Jadi kita yang menyeteril diri kita sendiri biar kita bisa pegang-pegang benda-benda yang di rumah. Gitu. Nah, sebenarnya kan kalau untuk PHBS itu kan udah benar-benar sejak dini ya kita diajarkan kayak gitu. Dari SD, SMP, diulang-ulang. Itu tuh kayak sesuatu yang sebenarnya sepele tapi sangat penting gitu. Tapi orang tuh sering abai. Jatuhnya ketika ada suatu bencana atau apa, jadi apa ya? Jadi latah gitu. Jadi latah cuci tangan, jadi latah bersih-bersih. Jadi kayak ya dampaknya Iya. begini. Padahal kan zaman dulu udah dikasih tahu tentang apa namanya cuci tangan ya. Baru sekarang ini cuci tangan jadi booming ya. dulu, Iya. dulu kan udah dikasih tahu cuci tangan. Sekarang orang cuci tangan semua gitu. Gitu. Iya, jadi ramainya tuh baru sekarang ini. Ya tapi ya ada hikmahnya juga ya. Tapi ya nggak hikmah juga sih yang musibah. Ya, ketika itu tadi ternyata dampaknya menjadi lebih baik, bagi saya tetap hikmah sih dong. Iya, Benar-benar. ya. Perilaku orang jadi mungkin lebih bersih, lebih aware, lebih ya lebih kritis lah. Iya benar, setuju saya. Nanti kalau selesai corona tetap ada cuci tangan pasti. Banyak yang cuci tangan. Iya, Pasti. kebiasaan soalnya. Iya, udah jadi kebiasaan nanti. Bagus ini kayak gitu. Dipaksa menjadi habit. Iya kan? Kalau untuk saat ini sebenarnya kayak rutinitas pasien itu seperti apa sih dok? Buat mungkin apa sih yang perlu diperhatikan di rumah sakit itu kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sekarang ini diterapkan untuk pasien corona. Jadi mungkin yang di rumah itu bisa lebih aware, oh ternyata ini bermanfaat, jadi bisa dipraktekkan di rumah kayak gitu. Jadi kok penanganan apa namanya COVID ini kalau di rumah sakit ini yang nggak berat ya. Kalau yang berat kan sudah sampai di gagal nafas. Gagal nafas itu harus diintubasi, harus dikasih ventilator, harus menggunakan namanya vasopresor gitu-gitu. Ini kalau yang nggak berat itu terapinya sebenarnya memang terapi suportif aja. Jadi kalau seumpama sesak nafas atau batuk ya di nebulisasi. Nebulisasi itu diuap, kemudian dikasih oksigen. Target oksigennya pakai saturasi itu yang bisa ditempel di tangan itu di atas 90%. Gitu. Jadi dikasih oksigen 5 liter, bisa 5 liter per menit, memang sesak nafas. Kemudian terapi suportif lainnya apa? Itu dengan cairan, pakai infus. Tapi infusnya juga nggak boleh kebanyakan. Jadi infusnya harus sesuai standar rumahan rumah sakit. Kemudian pemberian antibiotik empirik itu kalau emang sudah terbukti kan biasanya infeksi virus itu dibarengi dengan infeksi bakteri ya. Jadi kita ngasihnya antibiotik empirik gitu. Sebenarnya untuk antivirusnya sendiri itu nggak diberikan dan sampai saat ini pun obat untuk corona yang belum ditemukan juga, maksudnya belum ada penelitian yang menyebutkan kalau ini adalah obat untuk corona, itu nggak ada. Jadi kalau seperti apa penanganan infeksi virus yang lainnya seperti demam berdarah nih, demam berdarah kan dia infeksi virus. Ya, dia terapinya suportif. Emang kalau virus itu dia ditanganinya ya dengan suportif kayak gitu. Jadi sistem imun tubuh itu bisa melawan virus ini sendiri. Jadi nanti bisa mati sendiri ya. Intinya kita suportif untuk mensupport sistem imun tubuh kita supaya bisa melawan virus ini gitu. Jadi kalau di rumah ya harus aman yang bergizi. Kalau di rumah sakit kan dikasih infus kan isinya kan nutrisi. Nah, kalau di rumah ya kita makan makanan yang bergizi, yang banyak, istirahat gitu, harus bed rest. Kenapa harus bed rest? Karena sistem imun ini kalau sedang sakit nih, sedang ada infeksi virus. Nah, imun ini butuh energi yang banyak untuk menghilangkan virusnya ini. Nah, kalau kita tetap beraktivitas berat gitu, sedang sakit, itu sistem imunnya kapan bisa menyelesaikan masalah infeksinya gitu. Kalau makanya harus istirahat untuk menyimpan energi yang banyak gitu, sama makan makanan yang bergizi, itu aja sih kalau di rumah. Gitu. Tapi kalau memang ada gejala sampai sesak nafas, itu langsung ke Fasiankes saja, ke rumah sakit atau puskesmas gitu, memeriksakan diri. Baik.
Jadi memang balik lagi gizi yang seimbang dan pola hidup yang sehat itu Yes. penting saat ini. Loh, iya. Soalnya kalau infeksi virus emang obatnya nggak ada. Obatnya ya cuma itu. Kayak apa ya, cacar air. Cacar air kan nggak ada obatnya. Cacar air ya nanti kan sembuh sendiri. Seperti itu kan. Kayak demam berdarah juga sembuh sendiri. Cuman dia harus dikasih suportif kan. Pakai cairan. Makanya dia obatnya cuma diinfus. Dan infeksi virus lain apa? Herpes. Herpes itu ada. Kalau herpes ada obatnya. Dia namanya cyclovir. HIV virus. Karena virusnya HIV ini menyerang sistem imun, jadi virus yang menyerang sistem imun, makanya dia ada obatnya. Namanya Oh, Nah, sistem imunnya kan diserang nih, gimana dia bisa nyerang balik gitu kan. Kalau dia makanya susah banget kan, HIV itu sampai sekarang masih menjadi problematika. malah demam berdarah tuh bisa menyembuhkan sendiri malah. Loh iya, DB itu ada orang yang cuma bed rest di rumah aja sembuh. Pokoknya infeksi virus kayak flu, influenza, itu kan juga virus kan. Nah, dia juga di rumah, makan makanan bergizi, minum obatnya simptomatik paling paracetamol atau obat buat flu-nya juga sembuh sendiri. Seperti itu. Kalau infeksi virus emang sistem imun kita bisa mengatasinya sendiri. Memang karena ini mungkin tipe yang baru ya, Dok. Jadi Hmm. imun kita tuh belum bisa menangkal virus ini, Ya, yang ya. baru corona nih. Kayak gini, kayak apa namanya? Cacar air, kalau kita sekali udah kena cacar air kan Ya, nggak pernah kena lagi. Atau kalau kena pun dia lebih ringan. Ya seperti corona ini, nanti bakal kayak gitu. Jadi habis kena kita corona, nanti sistem imun kita membentuk namanya sistem imun adaptif atau sistem imun yang didapatkan. Nanti kalau udah kita dapat sistem imun yang ini habis kena corona, nanti ke belakangnya bisa nggak bakal kena corona lagi, atau kalau kena pun apa namanya, gejalanya bakal sangat ringan. Ya kayak cacar air seperti itu, sama. Makanya ada vaksin. Kalau vaksin tuh biar orang-orang tuh nggak kena, nggak usah kena, maksudnya nggak usah kena cacar air dulu baru dapat sistem imun, tapi langsung dikasih vaksin itu. Vaksin kan virus yang dilemahkan. Jadi virus yang dilemahkan disuntikkan ke tubuh manusia biar tubuh manusia ini punya sistem kekebalan yang spesifik terhadap virus tersebut. kalau seperti itu berarti enak yang kena corona awal-awal dong, Dok. Mereka nggak Hmm. bakal kena lagi. Iya, memang kayak gitu. Emang seperti itu. Gimana kalau Tapi resikonya apa? gini, kalau sama Mas, Mbak ya mesti mikir gini kan, kenapa nggak seluruh Indonesia dikenain corona aja gitu kan? Iya, habis Nah, itu selesai nah, kan? tapi kan yang meninggal banyak. Masalahnya kan dia kan yang imunokompromis itu yang imunnya nggak baik, kayak orang-orang HIV, orang-orang diabetes, orang-orang sakit jantung. Nah, gitu kan pasti meninggal. Maksudnya apa namanya, nggak meninggal pasti, tapi apa namanya, Tingkat itu gejalanya lebih berat, ya. gagal nafas, begitu kan kasihan. Kayak gitu sih. Mm-mm. Jadi untuk sobat Restuku yang di luar sana jangan memikirkan diri sendiri mentang-mentang mungkin Yes. imunnya bagus dia jadi lebih kayak ya udah nggak apa-apa kena tapi kan belum tentu gimana ya orang sekitar kamu itu kuat gitu Mm-mm. imunnya nggak sebagus kalian jadi lebih hati-hatinya di situ sih gitu. Ya, itu yang bahaya tuh yang jering itu, yang teori konspirasi itu. Nah, itu kan dia egois, maksudnya dia, ya iyalah dia kan muda, sehat gitu. Dia nggak apa-apa gitu, kena virus nggak masalah, tapi kan orang di sekitarnya, orang tuanya, neneknya, atau orang-orang yang kena DM, itu kan ya kasihan gitu. Malah nyuruh orang-orang untuk keluar gitu kan ya salah gitu maksudnya. Yang teori konspirasi itu. Kali ini ada pertanyaan dari Mbak Rika, Dok. Hmm. Bedanya flu corona sama flu biasa itu apa sih? Eh, Sebenarnya eh, nggak ada begitu banyak bedanya. Jadi gejalanya itu mirip ISPA, itu yang ringan, atau pneumonia. Pneumonia kan ada yang ringan, sedang, berat. Nah, ya seperti itu. Jadi kalau corona ini gejalanya ya demam, kemudian batuk pilek sakit tenggorokan, atau batuk pilek sakit tenggorokan, seperti itu. Terus ditambah dia pernah ada riwayat kontak. Nah, sebenarnya emang corona itu enggak gimana ya? Enggak seberbahaya yang kita pikirkan gitu loh maksudnya.
Ya bahaya sih, tapi kalau untuk orang-orang yang seperti DM, jantung, HIV, itu kan berbahayanya di situ. Kalau untuk orang-orang sehat seperti kita, seperti yang saya katakan tadi, 80% itu asimptomatik atau gejalanya ringan. Nah, kalau gejala ringan ya seperti flu biasa. Memang gejalanya seperti flu biasa. Tetapi kalau dia ada sistem imunnya nggak bagus seperti orang HIV, itu pasti paru-parunya udah langsung rusak gitu. Kalau di rongsen tuh kayak putih semua. Jadi udah sesak nafas banget pasti kayak gitu. Karena emang dia penyebarannya. Jadi memang kayak flu-nya itu beda-beda, gejalanya beda-beda. Nggak selalu virus corona itu seperti flu corona itu seperti ini, flu biasa itu seperti ini. Itu tadi tergantung imunnya juga. Oh, iya. Terus kan corona Ini. juga sekarang beberapa ditemukan tuh nggak cuman menginfeksi saluran pernafasan. Beberapa ditemukan tuh ada yang manifestasinya tuh matanya merah. Kemudian kulitnya seperti ada kayak infeksi jamur gitu. Tapi itu corona, ternyata waktu di swab dia positif corona. Itu jadinya emang manifestasinya macam-macam, kan virus juga bisa bermutasi. Iya. Malah saya baca ada puluhan atau ratusan ya telah bermutasi sekian banyak gitu, Dok. Jadi manifestasinya itu macam-macam sampai aneh-aneh gitu. Tapi kalau yang selain di saluran pernafasan sih kebanyakan ringan. Belum ada yang dilaporkan sampai berat, itu enggak ada. Belum ada. Jadi kayak yang di kulit itu belum ada yang sampai berat, atau yang di mata itu belum ada yang sampai berat. Gitu-gitu. Oh, baik. Ini ada yang menanyakan, Dok, terkait kita kan membicarakan tentang pola hidup sehat tadi, olahraga ini tadi kan, Dok. Ini dari Mbak Aulia, kalau olahraganya malam sebenarnya bagus nggak sih? Kan puasa. Kalau siang puasa mungkin bikin lemes mungkin ya. Jadi olahraganya malam. Sebenarnya nggak apa-apa. Sesuai prinsip yang tadi, prinsipnya tuh saat dalam satu hari itu minimal 30 menit olahraga. Maksudnya bukan olahraga sih, aktivitas fisik 30 menit. Terus dalam 7 hari itu 5 hari. Gitu. Prinsipnya seperti itu. Mau malam nggak apa-apa, mau pagi juga nggak apa-apa, mau siang juga boleh. Ya, yang penting waktunya itu tadi, durasinya ya, Dok. Tapi kalau olahraga malam, biasanya tidurnya susah. Kecuali olahraganya emang benar-benar capek gitu ya, jadi tidurnya lebih nyenyak gitu ya. Tapi biasanya lebih enak kalau sore sih. Jadi menjelang buka tuh olahraga dulu, itu buka puasa, habis itu sholat, itu tidur. Ya, enak banget. Iya. Iya ya, nggak kepikiran saya juga soalnya kalau sore menjelang buka puasa mungkin emang lebih enak ya. Enak, pasti enak Ya, gitu. Seger gitu masih loh. ada matahari juga kan. Iya benar. Lebih seger aja pasti. Matahari sore nggak apa-apa kan, Dok? Nggak apa-apa. Yang nggak boleh tuh siang-siang itu jam 12 sampai jam 2 lah. Oke. Ini ada lagi, Dok, yang bertanya dari Adit di sana. Kalau multivitamin itu diminum setiap hari boleh nggak? Multivitamin, jadi ada berbagai macam ya, ada banyak ya ini. Multivitaminnya apa dulu? Tergantung. Tapi diminum setiap, emang biasanya kalau dokter ngasih multivitamin itu 1x1. Nggak apa-apa. Gitu. Kalau yang sebenarnya nggak apa-apa sih vitamin C, tapi kalau 500 mg sebenarnya dibutuhkan tubuh itu vitamin C itu cuman di bawah 100 mg, sisanya dibuang lewat urin. Nah kalau urin itu nanti kalau dibuang lewat urin kebanyakan itu jadi bakteri tadi. Tapi kalau multivitamin kalau isinya B12, ada vitamin B kompleks, kemudian suplementasi besi, itu nggak apa-apa. Oh, berarti sebenarnya ketika vitamin itu diminum dan dosisnya berlebihan, itu malah terbuang ya jatuhnya? Iya, kan tubuh punya standarnya sendiri. Ya tubuh tuh punya standarnya sendiri. Oh ini aku butuh segini nih. Misalnya ya udah dibuang. Jadi malah useless ya jadinya. Useless. Apalagi biasanya vitamin yang seperti itu malah mahal. Nah, iya. Terus apa lagi? Oh, ini ada yang lebih dari Lemon menanyakan meet up lagi.
konsultasi. Fasilitas kesehatan mau konsultasi lewat meet up itu nggak bisa ya. Itu tadi udah dijelaskan ya sebenarnya sama dokter kalau harus terdaftar di rumah sakit Jadi sistemnya meet up yang itu, ya, saya jelaskan lagi ya. Sistemnya iya, meet up itu kalau saya sakit, apa ya, sakit kulit lah, saya sakit kulit, saya datang ke Sarjito, ke Polinya Sarjito. Nah, otomatis di situ saya terdaftar meet up. Atau kalau sama nanti ditawarin sama dokternya, lo ini ada ini ada program namanya meet up. Nanti ini kalian bisa konsultasi dengan saya kalau sama habis saya berikan obat ini, saya berikan ini, nanti saya follow up, soalnya saya follow up nih. Hari keberapa seperti apa, hari keberapa nanti hasilnya seperti apa, obatnya apakah ada masalah, obatnya habis, apakah sama mama pasiennya nih mau minum obat herbal gitu sama obat ini boleh nggak sih kalau diminum barengan sama obat ini gitu. Begitu, jadi harus terdaftar ke pasien dokternya siapa dulu di rumah sakit itu. Jadi dokternya biar bisa memantaunya dengan baik. iya. Malah sebenarnya kemudahannya itu mereka bisa berkonsultasi tanpa harus datang ke rumah sakit ya gitu kan, Dok. Iya, kayak kontrol tapi kontrolnya nggak usah ke rumah sakit gitu. Terutama di penyakit-penyakit kronis sih seperti DM, jantung, gitu-gitu. Terutama di situ. Kalau yang penyakit infeksi sepertinya sih belum dimasukkan. Oke. Ini ada pertanyaan, Dok, mungkin pertanyaan terakhir ya. Kalau ini terkait vitamin lagi, Dok. Ada banyak ini yang malah konsennya ke vitamin. Mungkin karena emang banyak lagi mengkonsumsi vitamin kan akhir-akhir ini. Kalau multivitamin Caviplex, diminum tiap hari dalam waktu jangka lama aman nggak? Nggak apa-apa, tapi jangka lamanya berapa? Jangan sampai 1 bulan lebih. Lebih baik 2 minggu gitu. Ya kalau terus-terusan ya nggak apa-apa sih. Sebetulnya nggak apa-apa, yang penting 1 kali sehari aja. Jangan lebih dari itu. Tapi ya sayang, maksudnya kan tubuh kita kan butuhnya nggak sampai sebesar itu gitu loh. Sayang aja nggak sih dibuang gitu. Ya nggak sih? Iya, Atau balik lagi ya tadi. ya diminum aja nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak ini nih, kayak ibu hamil nih, ibu hamil kan dia emang dikasih suplementasi besi ya, ya diminumnya sampai selesai ya, sampai selesai menyusui. Nah, itu diminum suplementasi besi terus, tablet besi terus diminum tiap hari 1 kali 1 ya nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Kalau yang itu tadi yang saya tahu sih vitamin C itu tadi bisa buat batu ginjal. Kalau vitamin B nggak apa-apa, vitamin B, B kompleks, B12 nggak masalah, tapi nanti efeknya ya dia dibuang kalau emang dia kebanyakan terus tubuh nggak perlu banget dibuang. Kemudian besi juga kalau dia nggak perlu banget dia dibuang malah urin. Nah, nggak bagus malah vitamin A itu yang untuk meregulasi sistem imun tuh vitamin C, vitamin E, vitamin A, zinc, kemudian besi, itu yang bagus. Ya mungkin di Caviflex itu udah ada semua. Menyebut merek ya. Oh, iya, Dok. Saya jadi penasaran, kan tiap orang kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya. Kita punya mungkin saya lebih butuh vitamin A atau vitamin B, vitamin C. Kita bisa tahu itu dari mana ya? Sebenarnya gini, kalau vitamin C itu kita tahunya kekurangannya itu kalau kita apa namanya ada sariawan atau lemes, itu vitamin C kekurangannya. Kalau vitamin A itu sebenarnya nggak tahu sih, nggak bisa kelihatan kecuali emang uji darah atau diuji darah. Kalau nggak diuji darah juga sih, sama gini nih. Vitamin kan sebenarnya cuma suplemen ya, namanya suplemen itu kita nggak butuh kan, cuma suplemen itu kayak penambah gitu loh. Jadi sebenarnya kita tuh udah punya vitamin A semua dari makan makanan sayur-sayuran gitu-gitu. Itu nanti ya vitamin A itu nanti diubahnya ke mata, ya lebihnya ke mata. Soalnya yang namanya retinoat itu nanti berubah menjadi pigmen-pigmen di mata. Jadi kalau kita saat gelap tiba-tiba terang terus tiba-tiba gelap cerup gitu, nanti kita bisa lihat cepat gitu. Jadi biasanya kan kita habis terang gelap itu kan dia
agak gelap. lama kan, agak lama. Iya. Habis dari terang banget terus ke gelap terus agak lama kan, agak lama menyesuaikan habis baru kelihatan lagi. Nah makanya waktu Perang Dunia 2 dulu itu ini sebenarnya vitamin A itu dulu dokternya dari Perang Dunia 2. Perang Dunia 2 itu dulu tentara-tentara Inggris itu disuruh makan wortel atau vitamin A yang banyak. Soalnya biar saat tiba-tiba gelap dia bisa lihat dengan cepat gitu. Oh, Waktu perang kayak gitu ceritanya sih gitu. berarti seumpama kita duduk biasanya terlalu lama, terus kita berdiri itu kan biasanya gelap. Pernah Nah, dok ya kayak gitu? itu namanya hipertensi ortostatik, beda lagi. Itu Oh, beda lagi. itu kayak apa namanya? Pembuluh darah sih. Namanya tekanan darahnya tiba-tiba ngedrop saat dari kita tidur ke berdiri tiba-tiba gitu. Bisa pingsan itu bahaya. Itu harus gimana dok? Soalnya saya lumayan sering loh dari kayak duduk lama, terus Hmm. ketika berdiri itu tiba-tiba langsung kayak gelap gitu dok. Tapi cepet, Itu cuma namanya kayak hipertensi ortostatik. Jadi 1 sampai 2 detik ya. harus pelan-pelan, jangan langsung kayak mendadak gitu, jangan loncat gitu, jangan. Loncat. Oh, jadi dulu langsung loncat gitu kan. Maksudnya tekanan darah yang dulu yang awalnya di bawah, dia nggak sempat mompa sampai ke atas gitu. Itu maksudnya kurang vitamin tertentu atau Enggak. mungkin Itu gimana dok? itu itu cuman ortostatik aja. Jadi kayak Oh, oke. masalah posisi. Jadi kalau habis tidur itu Baik. jangan langsung berdiri. Tidur itu duduk dulu, duduk beberapa detik, habis itu baru naik berdiri. Gitu. Kalau itu kelihatannya lebih lama deh dok. Biasanya bangun tidur tuh rebahan dulu. Hmm. Setelah lama baru bangun. Tapi ketika duduk, berdiri itu mungkin ya yang lebih ngefek. Hmm. Itu sih namanya hipotensi ortostatik. Ini coba di search di Google biar Ya, tapi lebih. nggak apa-apa kan ya dok ya? Nggak apa-apa. Baik. Ini kan sudah hampir jam 5. Nah, Hmm. ini tadi kalau di-review ulang kita udah menjelaskan tentang sebenarnya apa itu meet up buat teman-teman yang ingin tahu kayak gitu. Ya juga bisa sebenarnya IG Live ini sebenarnya di-record. Jadi ketika ada Sobat Restoku yang ingin menonton lagi tuh bisa lihat di YouTube. Nanti akan di-upload, jadi kalian bisa melihat berulang-ulang di YouTube kayak gitu. Mungkin yang ketinggalan atau gimana. Kita membicarakan tentang gizi apa aja yang dibutuhkan, terus mitos-mitos yang ada di COVID saat ini, terus pola hidup, terus rutinitas apa saja sih yang perlu kita lakukan kayak gitu. Mungkin dari dokter ingin kalimat penutup. Ya intinya di masa yang seperti ini kita harus saling bahu-membahu, gotong royong ya. Jadi kalau seumpama salah satu dari kita ada yang nggak patuh, pemerintah ya kacau gitu kayak. Makanya apa namanya harus pakai kalau keluar rumah harus tadi menggunakan masker, kemudian cuci tangan. Kalau pulang ke rumah kemudian copot bajunya, ganti baju, mandi. Kemudian tadi PHBS tadi diterapkan di rumah, walaupun karantina tetap diterapkan PHBS tadi. Terus tetap olahraga, kemudian vitamin D itu baik, nggak apa-apa. Untuk imunitas kita, kemudian makan makanan yang cukup itu sangat penting. Kemudian istirahat juga sangat penting. Olahraga penting, istirahat juga penting. Istirahat minimal 8 jam dalam sehari. Lebih baik malam, jangan pagi hari. Soalnya kan metabolisme tubuh itu biasanya di metabolisme saat malam hari gitu, hormon-hormonnya keluarnya malam hari. Kalau tidur kalau bisa lampunya dimatikan gitu sih. Kemudian jangan terlalu takut, soalnya kan tadi di PFPS kan ada yang namanya hindari stres. Kalau Iya. sering lihat-lihat di Line Today atau YouTube, nah itu kan biasanya ada grup-grup WA yang kayak gitu yang nakut-nakutin, itu mending nonton bola atau mending nonton drama Korea gitu-gitu aja lah, santai aja, nggak usah terlalu stres paneng gitu, santai aja gitu, nanti Iya. badai pasti berlalu lah, ditunggu aja. Ya, itu tadi ya, Sobat Restoku bisa kayak dari anjuran-anjuran itu tadi, bahwa sebenarnya kesehatan kita bukan hanya menjaga kesehatan kita sendiri, tapi kita juga menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Karena ketika ada salah satu yang terinfeksi, itu tadi bisa menular ke orang-orang yang mungkin di sekitar kita itu imunnya yang tidak sebagus kita kayak gitu. Nah, jadi diharapkan untuk semuanya juga kolaborasi di sini bekerja sama untuk meningkatkan imun, juga stay at home. Ya,
itu bukan, kalau kemarin tuh saya lihat tuh bukan gini, itu bukan stuck at home, tapi kita safe at home kayak gitu. Semua orang juga bosen, semua orang mengalami kebosanan di tengah pandemi kayak gini. Tapi ya kita menahan diri gitu, buat kita sendiri juga buat orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi di Restoku sendiri juga ada program donasi. Mungkin yang ingin berbagi di tengah bulan puasa bisa dilihat di atas, ada donasi.restoku.id. Oh ya, terima kasih untuk Dokter Ibnu yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita sore ini. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Ya, telah mencerahkan kita semua kayak gitu kan. Terima kasih juga untuk buat Sobat Restoku yang saat ini sudah meluangkan waktu untuk di sini di Restoku Class. Sampai jumpa lagi di minggu depan, di mana kita akan membahas tentang digitalisasi. Ya, di mana saat ini di era pandemi ini untuk bertahan di industri kita butuh untuk digitalisasi, entah itu warung makan, manajemennya, atau mungkin peralihan dari cash ke cashless kayak gitu. Oh ya, terima kasih lagi. Oke, Terima kami kasih tutup. juga. Oh ya, Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.